Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini, di mana kita akan melaksanakan diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak dari sekolah kita SMP Budi Dharma mempunyai tugas yang sangat wajib harus saya sebarkan di sekolah kita mengenai pemahaman budaya positif yang saya dapatkan, yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, nanti dari sekarang sampai beberapa jam ke depan kita akan mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita membuka kegiatan ini, ada baiknya kita buka dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Yosefa. Selamat Ibu. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kasih, terima kasih segala berkat dan kasih karunia-Nya masih memberkati kami di hari ini, ya Bapa. Ya Bapa, pada hari ini kami akan melakukan seminar tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Ance. Kiranya Tuhan semoga dengan melakukan seminar ini kami mampu menemukannya dalam proses pembelajaran. Hanya doakan Tuhan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit kata pengantar dari Suster Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati, ada Bapak, yang saya hormati ibu guru semuanya dengan calon-calon yang bentar lagi akan jadi guru. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan cintanya yang boleh kita alami pada hari ini, di mana kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mendengarkan sebagian dari apa yang didapat oleh Bu Ance selama menjadi guru penggerak yang diberikan kepada kita, di mana kita tahu bahwa segala sesuatu, ya, kalau kita diutus oleh kepala sekolah untuk mengikuti workshop atau kegiatan di luar dari sekolah, apa yang didapat itu harus diberikan atau disosialisasikan kepada guru yang ada di sekolah ini, tidak untuk diri sendiri, ya. Itu salah satu, karena selama ini kekurangan kita, ya itu tadi, kita diutus keluar tapi kita hanya untuk kita, tidak kita berikan kepada guru kita. Sebaiknya itu harus diberikan, katakan aja sama kepala sekolah suster, atau nanti suatu saat kita awam pun kepala sekolahnya, katakan, Ibu, Pak, boleh saya mensosialisasikan apa yang saya dapat dari luar di sekolah ini? Tidak mungkin ditolak, pasti akan diterima dengan senang hati, karena mereka juga akan mau mendengar apa yang diberikan oleh guru tersebut dari orang lain kepada guru tersebut, dan itu diterapkan di sini, disosialisasikan. Itu sangat bagus sekali. Saya pikir begitu, ya. Karena itu kekurangan kita, kelemahan kita selama ini, jujur saja, ya. Saya juga berharap nanti sama Ibu Menta, apa yang dia dapat nanti di Jakarta selama 1 minggu itu harus diberikan, ya. Enggak untuk diri sendiri, tapi diberikan di situ mungkin dengan anak-anak. Jadi guru yang di situ ada mendengar bisa, oh ternyata itu ya yang diberikan kepada Ibu Menta. Enggak hanya sekedar hadir. Demikian juga dengan guru-guru yang lain, ya. Saya sendiri sangat mendukung, ya, kalau ada guru kita di sini yang mengikuti CPG, CGP, ya. Nah, mengapa? Karena satu, karena sekolah-sekolah lain itu saya lihat ada 5, ada 2, ada 3.
bersyukurlah ya guru-guru yang ada di sini kalau ada kepala sekolahnya yang mau mendukung. Kalau ada yang tidak mendukung itu parah. Ya, oh enggak lah, saya mengutamakan sekolah saya daripada kamu mengadakan kegiatan di sana keluar. Itu kalau ada kepala sekolah seperti itu ya kamu terimalah. Mungkin itulah sistem dia untuk memberi apa ya, untuk jadi kepala sekolah di sini. Jadi kalau diberi kesempatan sama kepala sekolah, laksanakan. Jangan sampai dapat kepala sekolah yang tidak akan mau mendengar, karena lebih penting sama dia sekolah ini jalan ya daripada mengganggu. Nah, seperti itu yang mau saya sarankan untuk ke depan. Coba guru-guru ambil. Mengapa Merina saya anjurkan begitu getol saya? Karena ada sesuatu nanti yang mau dicapai. Ya. Saya tidak mau mengkerdilkan guru saya, enggak. Saya mau guru saya berkembang. Ya. Itu prinsip saya. Prinsip saya mungkin akan berbeda dengan nanti prinsip kepala sekolah yang baru. Jadi kalau ada diberi kesempatan, ayo ikuti. Saya nggak tahu ya, bisa-bisa saya sampai bulan Desember untuk kedepannya, ya ikutilah peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah yang baru. Itu yang saya mau katakan ya, bahwa setiap kepala sekolah ada kebijakannya masing-masing. Ya, jangan katakan, oh susukannya dulu begini diberikan, nggak bisa sekarang nggak diberi, itu nggak boleh. Dia juga punya privasinya untuk itu. Jadi nggak ada kata-kata sesekali dulu begini, sesekali sekarang begini, nggak ada. Ya, makanya selagi kamu diberi kesempatan Bapak Ibu ya, gunakan kesempatan yang baik itu. Saya mau orang berkembang. Tidak mau saya mengkerdilkan orang. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya, ya semoga apa yang diberikan oleh Tuhan pada hari ini bermanfaatlah untuk kita. Mungkin ibu itu memberikan ini, ya suatu saat nanti ibu juga yang ada di tempat ini. Saya dengar sampai angkatan 16 kalau nggak salah. Nggak tahu untuk kedepannya, untuk menteri pendidikan yang berikutnya. Karena 2024 sudah ganti, pasti menteri ganti lagi perubahan. Jadi seperti itulah yang mau saya sampaikan kepada ibu-ibu yang ada di tempat ini. Kita gunakanlah waktu ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Semuanya untuk bisa lebih berkembang lagi karena memang kita didukung oleh kepala sekolah ya ibu sekalian. Nah, tiba saatnya kita kepada pemahaman tentang budaya positif. Pemahaman tentang budaya positif. Sebelum kita memahami masuk kepada ini, mari dulu kita berdiri sebentar. Bisa ya ibu ya? Bisa ya? Kita berdiri ya. Ya, nanti ini diambil pasangan masing-masing. Kalau saya bilang kita bermain game tembak menembak, nanti kalau dikatakan si Ibu Yosefa sini sama Ibu Meta, nanti Yosefa bilang seperti ini, door, maka jawab Ibu door, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Bu Yosefa bilang boom, Ibu Meta harus buat seperti ini, gitu ya. Kalau misalkan Bu Yosefa bilang seperti ini, dor, baru Ibu Meta jawab seperti ini. Tapi agak lebay ya, nggak kena, gitu ya. Bisa ya? Bisa ya? Kita ulang. Cari teman masing-masing, pasangan masing-masing. Ayo, pasangan masing-masing. Ayo. Ini harus nanti siapa yang ini ya? Oke, pas ya? Oke, ayo. Ibu-ibu sekalian. Ada hadiahnya nanti. Ada hadiahnya. Kita ulang ya. Nanti kalau misalkan saya ulang dulu sama si Ibu Yosefa sebentar. Ayo Bu Yosefa. Ibu Yosefa sebelah sini. Oke, jawab nanti ya.
Dor. Dor. Boom. Ulang sekali lagi. Dor. Dor. Dor, 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 dor. Aku agak lepes sedikit. Nggak kena. Atau bisa juga, tapi harus ada kata nggak kenanya itu harus bisa seperti ini. Nggak kena. Bisa juga kan? Bisa ya, ulang sekali lagi. Dor. Dor. Boom. Boom. Dor, 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 dor. Iya, tepuk tangan untuk Bu SMA. Ayo kita praktekkan ya. Ulang ya. Ke saya aja. Saya aja. Dor. Dor, dor. Siapa yang apa yang konsentrasi? Harus saya ulang ya. Dor. Dor. Boom. Dor, 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 dor. Iya, kita ulang sekali lagi. Ulang ya, yang serius. Sama saya aja. Disorot nanti satu-satu ya. Ulang. Ya. Dor, 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 dor. Dilema kita sebagai seorang guru, betul tidak? Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang mengatakan setuju? Ada yang menyatakan setuju? Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ibu Mirna menyatakan setuju. Kenapa Ibu Mirna? Ayo. Kenapa menyatakan setuju? Jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, alasannya saya setuju karena dapat memberikan waktu jerah atau memberikan hukuman yang jerah kepada siswanya. Bisa memberikan efek jerah kepada siswa. Ada yang setuju? Ibu-ibu? Ya, ibu-ibu setuju ya. Oke, kita lihat nanti itu benar atau tidak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Suster? Kenapa suster? Ya. Baik. Mengapa saya katakan tidak? Nanti kalau dia diberi diberi hadiah, ya, nanti dia tergantung ke situ terus. Tapi kalau nggak diberi hadiah, suatu saat kan dia akan kecewa gitu loh, menurut saya. Iya, karena ada sesuatu yang diharapkan. Iya, begitu. Iya. Baik, terima kasih suster. Kalau Ibu Meta, mengapa mengatakan setuju? Saya mengatakan bahwa ini saya setuju dengan pernyataan nomor 3 ini. Memberikan penghargaan itu bukan berupa harus berbentuk fisik, tapi juga boleh dengan pujian. Itu penghargaan contoh. Wah, bagus. Nah, itu. Jadi bukan harus memberikan hadiah contoh berupa kasih hadiahnya berupa piala ataupun semacam ya pokoknya benda. Tapi itu boleh kita buat penghargaan itu dengan cara pujian lewat kata-kata ataupun lewat tepuk tangan untuk dia. Saya rasa itu aja, Bang. Terima kasih. Selanjutnya,
Kita lihat paradigma, perubahan paradigma. Sekarang saya mau meminta ibu-ibu sekalian berpasangan, umpamakan ibu-ibu Anda menulis sesuatu di kertas lalu Anda genggam, lalu teman Anda antara si A dan si B meminta supaya genggaman itu dibuka. Menurut Bapak Ibu bisa nggak dibuka? Coba kita praktekkan. Nah coba Ibu Yosefa tuliskan sesuatu di tangan Ibu, lalu genggam. Genggam. Ibu berusaha bagaimana supaya Ibu Yosefa mau membuka genggaman tangannya. Gimana caranya? Bisa nggak terbuka? Coba kira-kira bisa nggak? Bujuk, coba. Sampai Ibu menghardik, membujuk, merayu, menyuap. Apakah Bu Yosefa mau membuka? Iya, rayu. Gimana supaya mau buka? Mau nggak dia mau buka? Itu sesuatu yang sangat berharga ya Bu Yosefa ya. Berharga sekali. Ibu takut itu diambil oleh orang lain. Gimana? Mau nggak membuka itu kepala tangan? Apa mau Ibu mentah? Mau kita membuka? Tidak mau. Kira-kira Bapak Ibu, suster, mengapa alasannya Ibu Yosefa tidak mau membuka kepala tangannya? Bisa kasih alasan? Karena barangnya berharga dan itu dia nggak punya orang lain. Karena itu barang yang berharga tidak mau diambil oleh orang lain. Betulkah seperti itu? Sekarang saya mau bertanya, motivasi apa yang membuat Yosefa tidak mau membuka tangannya? Motivasi apa? Motivasi dari dirinya kan? Berarti dia tidak mau dikontrol oleh orang lain. Betul kan? Jadi yang mau disampaikan di sana adalah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol diri seseorang tanpa dirinya sendiri. Demikian juga dengan murid. Yang bisa mengontrol orang dirinya sendiri itu adalah orang tersebut, bukan orang lain. Sama halnya dengan siswa. Yang bisa mengontrol diri siswa itu bukan guru, bukan orang lain atau siapapun, tetapi yang mengontrol dirinya itu adalah murid itu sendiri. Miskonsepsi selama ini tentang teori kontrol adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid, bisa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu penguatan positif itu belum tentu itu efektif dan bermanfaat. Lalu kritik dapat membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Kalau kita kritik seseorang, kamu itu begini, harusnya kamu begini. Apakah itu salah satu cara yang bisa menguatkan karakter dia? Belum tentu. Kalau dia tidak mau, dia tidak akan dengar. Iya kan? Lalu orang dewasa berhak memaksa. Ini yang sering terjadi, orang tua kepada anak. Dipaksa anaknya harus bisa les ini, les ini, les ini. Ternyata anaknya sebenarnya tidak mau, tidak punya ketertarikan di situ. Artinya tidak ada bisa seorang pun maupun orang tua yang bisa mengontrol diri seseorang. Yang punya hak atas diri itu adalah orang tersebut. Itu miskonsepsi selama kontrol dan stimulus. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Itu stimulus atau respon dari paradigma yang lama. Tapi kalau teori kontrol tentang dunia itu, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Gak sama dong kebutuhan saya dengan Ibu Menta kan? Pasti gak sama. Lalu semua orang melihat hal yang sama? Tentu tidak. Semua orang melihat hal yang berbeda. Sudah? Bisa. Kita
tetap berbeda-beda. Pandangan kita demikian juga dengan murid-murid. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini, setuju dengan itu? Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku yang salah sekalipun, perilaku yang buruk sekalipun dari siswa-siswa kita, dia mempunyai tujuan mengapa dia melakukan hal tersebut. Itu harus kita ingat Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, saya bisa, orang lain bisa mengontrol saya. Gak bisa kan? Tadi Bu Yosefa gak bisa dirayu sama Bu Menta kan? Berarti yang bisa mengontrol saya sendiri adalah saya. Dan saya bisa mengontrol orang lain, gak bisa. Buktinya Bu Menta gak bisa, ya kan? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ketika dia gagal bujuk, ayolah, kasihlah. Lalu dia paksa, bukan dulu, gitu kan? Toh tidak berhasil. Jadi ilusi itu salah. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus ada kerjasama, harus ada kesepakatan bersama. Itu maksudnya. Lalu model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semua harus menang-menang. Paham ya? Itu merubah paradigma stimulus respons, pendekatan teori kontrol. Budaya positif adalah pertama harus ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Pernah dengar nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu? Susah? Pernah? Setiap apa yang kita lakukan itu dia mempunyai nilai-nilai kebajikan. Ya? Lalu kebutuhan dasar manusia semua manusia mempunyai kebutuhan dasar ya. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Ada alasannya, ada yang mau dia capai. Lalu motivasi perilaku manusia nanti kita pelajari Bapak Ibu. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini adalah inti daripada budaya positif. Jadi seorang guru itu harus mampu memahami semua konsep inti ini supaya bisa menciptakan budaya positif khususnya di sekolah kita. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa berdiferensiasi? Karena tadi apa? Setiap manusia tidak sama, setiap orang berbeda, mempunyai pandangan dan gambaran yang berbeda. Maka harus ada paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mencapai profil pelajar Pancasila tadi. Ada 6 dimensinya ya. Ya, apa perlu kita sebut? Ini ada nih. Ya, beriman bertakwa, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Gitu ya. Selanjutnya, apa itu disiplin? Itu apa, Bu ya? Disiplin itu menurut saya ya aturan seperti itu. Aturan. Ya, disiplin itu aturan. Ya. Kita lihat di sini. Berasal dari kata disiplina yang mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu asal katanya. Sementara disiplin positif adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Jadi kalau kita membuat disiplin di sekolah ini Bapak Ibu, kita harus tetap berfokus bahwa itu untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik tanpa harus mengharapkan imbalan. Sekarang saya tanya, ada disiplin kita apa Bapak Ibu? Tidak boleh terlambat, ya kan? Itu peraturan kita. Kalau misalkan anak itu tidak terlambat, kira-kira motivasi dia apa? Apakah untuk mendapatkan imbalan yaitu pujian dari guru, atau dia menghindari hukuman? Menghindari hukuman kan? Itu yang pada umumnya terjadi di sekolah kita. Maka sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya dia tidak terpaksa melakukan disiplin itu, tapi karena ada motivasi dalam dirinya untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik.
Itu disiplin Bapak. IDO Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang mengacu, yang kita harapkan dari disiplin positif yang kita terapkan yang sedang beribadah. Apa nilai kebajikan apa yang mau kita ambil dari sana? Berarti toleransi, saling menghargai, seperti itu. Jadi ada nilai kebajikan yang mau kita dapatkan dari setiap kegiatan atau setiap tindakan yang dilakukan. Oke? Ciptaannya saling menghormati, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, dan lain sebagainya. Ya? Lalu kebutuhan dasar manusia itu yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis, psikologis, dan bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Pertama, penguasaan. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan, ada alasannya, ada kebutuhan yang dia minta. Bisa saja merupakan penguasaan, kasih sayang. Contoh, ada siswa kita ini, dia suka terlambat. Siswa kita ini suka terlambat. Dia pasti punya alasan mengapa dia terlambat. Lalu kebutuhan dasar apa sebenarnya yang dia mau? Bisa saja kebutuhan dasar dia itu karena ingin bebas, kebebasan. Iya kan? Atau karena ingin dia diperhatikan, kasih sayang. Mungkin dari rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang, maka dia berulah, dia terlambat supaya dia mendapatkan kasih sayang. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan rasa sayang dan rasa diterima. Kesenangan. Dia merasa sayang itu tanpa harus mempersalahkan dia. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Lalu motivasi perilaku manusia. Jika motivasi dia berperilaku, katakanlah dia tadi terlambat supaya dia tidak terlambat supaya menghindari hukuman, ya kan? Itu termasuk apa Bapak Ibu? Kan ada motivasi dari dalam diri, ada motivasi dari luar diri kan? Dia tidak terlambat supaya tidak mendapatkan hukuman. Motivasi apa itu? Dari luar kan? Oke. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti siswa kita supaya dia juara 1, supaya dia mendapatkan piala, dia berusaha untuk bisa menjadi juara kelas, ya kan? Itu motivasi apa? Dari luar. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Tetapi kalau misalkan dia ingin menjadi orang yang diinginkan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka itu adalah motivasi dari dalam diri, namanya motivasi intrinsik, ya. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang dari dalam diri. Kalau dari luar, karena dia ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan, itu kalau motivasi dari luar. Lalu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita pikir selama ini dengan adanya hukuman dan juga penghargaan akan menimbulkan disiplin positif bagi anak. Betul nggak? Betul nggak? Itu yang selama ini menjadi miskonsepsi kita. Apa itu hukuman? Hukuman menyakitkan, betul kan? Apalagi kalau hukuman secara verbal, menyakitkan tentu, tidak nyaman. Anaknya jadi merasa tidak nyaman, takut, memaksa, menyembunyikan jadinya kesalahannya. Kalau si anak membuat kesalahan, dia jadi menyembunyikan kesalahan, tidak jujur, lalu menjadi murid yang rendah diri. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif. Itu tadi, yang tadi kita tanya di awal. Merusak hubungan. Mengapa merusak hubungan? Contoh, katakanlah si A selalu juara kelas, ya kan? Nah, ketika kita penerimaan rapor, kita panggillah dia ke depan. Anak-anak yang lain pasti sudah bilang, Allah, udah dia itu
dia aja terus, gitu kan? Udah kasih aja Bu, atau pertanyaan di kelas, dia langsung iri dia, udahlah, aku udah nggak bisa lagi. Nah dia aja pasti yang disuruh itu nanti, karena dia yang bisa, aku pasti nggak akan disuruh, ya kan? Itu menimbulkan rasa iri, lalu mematikan kreativitas. Iya betul. Selanjutnya, apa itu konsekuensi dan restitusi? Konsekuensi adalah perbuatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Maka ketika anak itu melanggar sebuah disiplin di sekolah, katakanlah di kelas kita punya disiplin di kelas, maka dia harus punya konsekuensi, bukan hukuman. Jika dia melanggar, maka harus ada konsekuensi, bukan hukuman. Beda konsekuensi dengan hukuman. Lalu restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Maka nanti kita akan melaksanakan segitiga restitusi namanya jika seorang anak melakukan sebuah kesalahan. Gunanya apa? Untuk bisa mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu pemecahan masalah, menghormati dirinya, memegang kontrol dirinya, bersemangat dan memperbaiki kesalahan. Nah, apa itu pengertian restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat diri ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan, cara yang paling baik, lalu karakter bukan tindakan, lalu fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu restitusi. Nanti kita akan tahu seperti apa proses restitusi itu. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Contoh kasus seorang siswa yang tidak mengerjakan PR. Hukuman dari guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya saat istirahat dan dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsep keyakinan kelas yang sudah dibuat, lalu membantu siswa menyelesaikan masalahnya, terbuka dan menghormati saat dirinya dan juga orang lain. Posisi kontrol guru, kita lihat dulu video berikut ini. Sebelum masuk ke video, Bapak Ibu kita silakan berdiri sebentar. Suster, boleh kita berdiri sebentar? Konsentrasi kita. Kita bermain game untuk melatih konsentrasi supaya tidak bau terasi. Jangan Bapak Ibu asisten ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Nanti kalau saya katakan tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke atas. Tapi konsentrasi ya. Oke, ulang sekali lagi. Tangan ke atas, tangan ke samping. Salah itu. Ke samping gimana? Saya ulang sekali lagi. Tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke atas, tangan ke bawah. Oke, dulu tangan. Sekarang saya mau semua angkat tangannya ya. Nanti kalau saya sebut harus dilakukan. Tangan ke atas, digoyang-goyang. Tangan diberhentikan, turun ke bawah. Tangan ke depan. Pegang dahi.
Ini Bu apa ini? Posisi penghukum biasanya Apa ini? berbicara tentang nada tinggi, menghardik. Oke, itu sudah lihat videonya. Sekarang kita lihat di sini 5 posisi kontrol guru. Sadar tidak Bapak Ibu bahwa kita mempunyai posisi kontrol kepada anak? Yang pertama sebagai penghukum, benar tidak? Kalau tadi video tadi sebagai apa Ibu itu? Penghukum dengan cara apa? Keliling lapangan, basah 5 kali. Oke. Pembuat rasa bersalah. Ada nggak dia membuat siswa itu merasa bersalah? Ada nggak? Oke. Teman. Ada nggak tadi guru tersebut sebagai teman? Oke. Pemantau. Ada kira-kira guru itu memantau anak itu? Diam saja dipantau begitu? Ada ya. Manajer. Ini posisi 5 posisi guru yang harus kita yang dimiliki guru. Sebaiknya Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol ini yang mana yang seharusnya seorang guru miliki? Kata Senayan teman. Coba berikan alasannya. Karena kita sebagai pendidik mempunyai teman, yaitu kita tidak tahu ketika dia terlambat, kita tidak tahu, kita hanya saja memberi hukuman, tapi kita tidak tahu alasan mengapa dia itu terlambat. Jadi menurut saya kita harus lebih akrab lagi dengan murid kita agar dia lebih terbuka kepada kita kenapa dia terlambat. Itu yang harus kita lakukan. Ya baik. Kalau alasannya guru itu adalah sebagai teman untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan juga apa ya, yang bisa diajak untuk berdiskusi. Baik. Ada yang berbeda selain teman, ibu-ibu sekalian? Kalau menurut suster sebagai apa? Manajer. Saya katakan sebagai manajer, ya. Manajer itu kan dia punya apa ya? Punya kebijakan ya kepada sekolah, kepada siswa, ya, kepada guru juga. Jadi kalau siswa itu membuat kesalahan, ya dia bukan harus dihukum. Ayo ditanyakan kembali apakah kalau dia salah atau terlambat, apakah itu sudah bagus ya. Kalau tidak bagus bagaimana gitu supaya dia tidak terlambat. Kan dia harus mengingatkan itu sebagai manajer, bukan menghukum, bukan juga sebagai teman. Kalau kita dia anggap dia sebagai teman, bisa disediakan kan teman. Pasti saya nanti buat kesalahan nanti akan dia mengerti itu gitu. Karena kita harus menghimbau dia bahwa sebagai manajer yang menghimbau dia di mana kesalahannya. Ya kita wajib mengingatkan, bukan juga menghukum, tetapi mengingatkan kalau memang itu salah bagaimana solusinya. Nah, supaya tidak terlambat bagaimana solusinya. Oh harus cepat bangun, cepat datang. Itu kalau menurut saya. Baik suster, terima kasih banyak manajer. Tepuk tangan dulu untuk suster kepala sekolah kita. Ya. Kalau penghukum contohnya patuhi aturan sekolah, ini contoh-contoh yang keluar dari mulut seorang guru. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu pemantau. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu sebagai teman. Membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, ha? Bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu sebagai membuat rasa bersalah. Kalau orangnya merasa, iya ya, saya sudah bersalah gitu ya. Lalu manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu sebagai manajer. Nah, sebaiknya posisi kontrol guru itu harus sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Lanjut. Mengapa? Sekarang saya mau tanya. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Ada yang tahu? Oke, coba. Kalau keyakinan tidak tertulis, peraturan tertulis, keyakinan tidak tertulis. Mana lebih bagus? Menurut saya dua keyakinan, karena keyakinan kelas itu kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Kalau peraturan hanya dari satu orang saja atau beberapa yang membuat peraturan. Iya benar. Kalau peraturan dia sifatnya satu arah, peraturan atau keyakinan?
Semua mengatakan keyakinan. Sekarang saya mau tanya, apakah di kelas kita, Bapak Ibu, kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas? Ini bukan karena wali kelas ya. Guru mata pelajaran juga bisa membuat keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh anggota kelas dalam pelajaran katakanlah bahasa Inggris, IPA dan lain sebagainya. Sekarang perhatikan, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau peraturan itu, sekarang saya tanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Mengapa? Kamu, Ibu, kalau misalkan berkendara pakai helm, mengapa? Coba. Untuk menghindari dari hukuman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menghindari dirazia apa ya Pak Polisi ya, itu ya. Lalu untuk menghindari kecelakaan, keamanan ya. Lalu mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena apa pemerintah? Kita mencuci tangan setiap saat. Untuk menghindari kita dari kuman atau penyakit supaya bersih. Menghindari kuman atau penyakit supaya bersih. Itu kira-kira motivasi dari mana itu? Dari hati, dari diri ya. Kalau tadi Ibu Yosefa bilang untuk menghindari Pak Polisi, berarti itu motivasi eksternal, ya kan? Jadi kalau misalkan jarak yang dilaluinya hanya sekitar 10 meter, katakanlah 10 meter tidak melewati lampu merah dan jalan raya, berarti nggak pakai helm dong, iya kan? Jadi dia pakai helm supaya tidak ditangkap Pak Polisi. Tapi ada juga motivasi internal dia, karena dia merasa dengan memakai helm maka dia mengurangi kecelakaan, jadi bisa menyelamatkan hidupnya ya. Nah, kalau dia motivasinya intrinsik, yaitu untuk keamanan dan keselamatan, ekstrinsik tidak ditangkap polisi dan tidak ditilang, sudah? Oke. Nah, perhatikan kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya kelas 9. Ini ada di drive, tapi karena nggak pas kesini apanya kita ambil dari sini ya. Ini contoh melakukan kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas 9. Teman-teman kelas 9. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang kita tulis di kertas yang sudah steril dan sudah kamu terima tadi. Peraturan yang menurutmu cocok untuk dilaksanakan di kelas ini. Mereka menampilkan peraturan kelas yang diajukan mereka masing-masing ya di senior yang sudah dibagikan. Jadi mereka membuat peraturan sendiri dari diri mereka ya, bukan kita yang membuat, mereka yang buat. Ini nanti bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu, bapak-ibu di dalam kelas. Lalu menyepakati peraturan kelas yang sudah diajukan. Mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Contohnya Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu tadi kan peraturan yang mereka ajukan tidak boleh menyontek, ya kan? Tidak boleh menyontek. Terus tidak boleh mengejek teman. Jadi itu kan peraturan. Kalau dia kesepakatan atau keyakinan kita rubah dia menjadi kalimat positif. Jangan ada kata tidak. Kalau tidak boleh menyontek, berarti apa kalimat positifnya? Jujur. Kalau tidak boleh mengejek, berarti apa kalimat positifnya yang lebih tepat? Saling menghargai dan menghormati. Jadi kita rubah kata-kata itu menjadi kalimat positif.
jujur, kita identifikasi kalimat-kalimat positif tadi, kita konversikan menjadi nilai-nilai kebajikan yang universal, ya. Kelas yang nyaman, seperti itu ya. Jadi mereka sebutkan sendiri. Jadi itu mereka buat dari dasar hatinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena kita yang buat, tapi mereka yang buat sendiri. Yang nantinya itu akan menjadi keyakinan kelas yang harus mereka patuhi di dalam kelas. Karena itu tadi kalau dia menginginkan dari luar, nah ini dia keyakinan kelas 9. Oke, terima kasih. Kalau kita buat peraturan, tidak boleh menyontek, tidak boleh ribut. Itu kan dari kita. Sementara mereka merasa tertekan. Alhasil nanti ketika mereka membuat kesalahan, maka mereka akan menyembunyikan kesalahan-kesalahan itu, tidak jujur jadinya. Nah, kalau ini mereka buat sendiri, ada motivasi dari dalam diri, maka besar kemungkinan mereka akan mematuhi aturan itu. Seperti itu teorinya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana? Boleh ribut, maka kita konversikan, kita ganti dia menjadi kalimat positif yang ada nilai-nilai kebajikannya. Tidak boleh ribut berarti saling menjaga keamanan dan kenyamanan kelas, gitu kan? Tidak boleh mengejek teman, maka tadi jadi saling menghargai, seperti itu. Oke? Tadi kalimat-kalimat positif yang sudah peraturan-peraturan yang sudah disebutkan anak kelas 9, kami buatlah seperti ini, menjadi kalimat-kalimat positif yang ada nilai-nilai kebajikan di dalam. Saling menghormati dan menghargai, bersikap jujur, berbicara dengan sopan dan santun, saling bekerja sama, menolong dan berbagi. Tadi ini berbagi kenapa? Membantu teman, gitu tadi. Ya, membantu teman yang lalu kesusahan katanya. Lalu menjaga kenyamanan, kebersihan dan kerapian kelas. Dari mana dapat ini kenyamanan kerapian ini? Tadi angkatlah kursi ketika sudah pulang sekolah katanya. Berarti itu termasuk kepada kerapian kelas. Datang tepat waktu, tadi dari kata jangan terlambat. Kita ganti dia menjadi datang tepat waktu, menjunjung tinggi disiplin. Ini supaya piket pada jam masing-masing, gitu kan? Melakukan piket pada jam masing-masing, pada jadwal masing-masing, menjunjung tinggi disiplin. Lalu melaksanakan piket sesuai jadwal ini yang ini. Kalau ini tadi tidak tidak menyontek, tidak mencuri, juga ada termasuk di dalam. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Setelah ada tadi itu keyakinan itu, kita tinjau kembali apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa dikurangi, apa yang bisa ditambahkan, dibuat dalam bentuk positif seperti itu tadi ya, dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua siswa mengajukan salah satu peraturan yang menurut dia cocok untuk dilakukan di kelas. Itu tadi mereka menuliskan di sticky note tadi, lalu mereka tempelkan. Setelah itu kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Begitu ya. Nah, ketika mereka melanggar keyakinan kelas itu, apa yang harus guru lakukan? Ini melakukan pemecahan masalah melalui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan ini.
Nah, untuk menstabilkan identitas seperti apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu tahap menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Perilaku seburuk apapun yang dibuat oleh anak-anak, pasti ada alasan mengapa dia melakukan itu. Jadi kita harus memaklumi, kita harus meyakini bahwa setiap orang berhak membuat kesalahan, pasti membuat kesalahan, gitu ya. Lalu menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Kira-kira pemecahan masalahnya seperti apa? Kita minta dia memberikan solusi. Jangan kita, kalau misalkan menurut kamu itu sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang harus kamu lakukan? Itu di menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh skenario yang sudah saya lakukan dengan siswa. Ini hanya skenario ya Bapak Ibu. Boleh kita perhatikan. Sudah ada di channel YouTube saya, tapi di sini kayaknya nggak nyampe. Kita pakai yang ini aja. Ini contohnya. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi dengan saya Anja Stella Mariana Sepuhang, calon guru penggerak yang perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Ini kasusnya. Ini skenario ya. Vanessa tidak terima ketika dikatai oleh temannya yang bernama Dani suka menyontek hasil kerja orang lain. Vanessa marah dan lempar buku Dani tersebut hingga lebih. Mari kita simak penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus tersebut dalam skenario berikut ini. Selamat pagi Vanessa, silakan duduk Kak. Selamat pagi, Bu. Vanessa, Ibu dengar dari ketua kelas katanya Vanessa marah-marah di dalam kelas. Ada apa nak? Iya, Bu. Saya berusaha dan kata-kata yang Om Dani. Saya juga yakin hasil kerja rumah, padahal tidak ada, Bu. Saya selalu mengerjakan latihan dan tugasnya sendiri. Kalau ada kerja kelompok, ya kami bisa bersama-sama, Bu. Ibu mengerti. Ibu juga bisa merasakan apa yang Vanessa rasakan. Jika ibu di posisi kamu, ibu juga pasti akan merasa kesal. Lalu, apa yang Vanessa lakukan terhadap ini? Vanessa bisa menyesal. Oh begitu. Pasti kamu seperti itu ada alasannya ya? Iya. Latihan tugas-tugas itu waktu pulang sekolah dan waktu malam. Saya berusaha mengerjakannya sampai saya lupa asli untuk bertanya apa yang saya belum mengerti. Ya, wajarlah kalau kamu marah karena kamu mengerjakan sendiri, tapi malah dikatain kamu mengambil kedokteran. Tapi ibu mau bertanya, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu angkat, Vanessa? Kalau menghormati orang lain, Bu. Menurut kamu, saling menghormati dan berhormat itu apakah perlu untuk kamu lakukan? Perlu, Bu. Kalau itu perlu, maka apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga perasaan kamu? Harus lebih sabar, Bu. Ya, baik. Kita harus lebih bersabar jika ada suatu masalah sehingga menghormati teman-teman itu dapat terjaga. Kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini, Vanessa? Bersedia, Bu. Kalau bersedia, apa yang akan kamu lakukan? Saya harus lebih bersabar dan dapat mengalah. Dan saya juga akan memperbaiki budaya yang berbeda dan yang tenang kepada rumah. Iya, benar sekali Vanessa. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke dalam kelas. Ya, itu tadi contoh skenario-nya. Dan di dalam menanyakan keyakinan, guru meminta siswa untuk mencari solusi akan kesalahan yang dia buat sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi guru hanya memberikan penguatan akan solusi yang dia tawarkan. Seperti itu ya. Kita lihat kasus kedua, Bapak Ibu. Kasus kedua, Vanessa sering usil pada temannya Tasya karena tidak mau membantunya menyelesaikan latihan matematika. Dia menyembunyikan buku Tasya di taman sekolah sehingga temannya itu tidak mempunyai buku ketika jam pelajaran berlangsung. Tasya akhirnya mengadu kepada guru. Selamat pagi Vanessa. Selamat pagi, Bu. Vanessa, tadi pagi saya mendengar dari laporan
keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan, Vanessa? Sudah mulai membangun teman. Baik Vanessa, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan itu? Berusaha untuk memperbaiki. Benar tidak? Benar, Bu. Baik, kalau begitu kita cari solusinya ya. Iya, Bu. Vanessa menyembunyikan buku teman pasti ada alasannya, Pak. Iya, Bu. Saya nggak mau saya menjaga teman kita. Saya kesal dan saya menyembunyikan bukunya. Kamu sudah tahu tidak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Tahu, Bu. Apa yang akan terjadi jika kamu mengganggu teman? Teman akan mengganggu tindakan kelas, Bu. Betul. Mengganggu ketentraman kelas akan membuat semua warga kelas tidak bisa belajar dengan baik. Artinya, kita sudah mengganggu hak teman kita untuk bisa belajar dengan baik. Kalau kita menjaga ketentraman kelas, berarti kita peduli dan menghargai orang lain. Betul tidak? Iya, Bu. Saya bisa sudah berkorupsi kepada teman saya. Saya minta maaf. Ya Vanessa, tindakan kamu untuk meminta maaf itu sudah tepat. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak usil lagi kepada teman rahasia, tidak menyembunyikan bukunya lagi? Saya akan belajar matematika jadi rajin dan berusaha membuka agar saya bisa menyelesaikan matematika. Saya juga akan minta maaf kepada Tasya dan tidak akan melakukan lagi. Baik Vanessa, solusi yang kamu sebutkan tadi sudah tepat. Kamu juga akan memberitahukan ibu asli guru matematika kamu agar kamu diberi kesempatan diajari Itu guru memberikan penguatan ya dengan solusi yang ditawarkan siswa. Nah, sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Vanessa. Baik ya nak. Selamat semuanya. Nama saya Vanessa, kelas 8. Saya senang sekali. Itu contoh. Tadi kan kita sudah buat keyakinan ya, supaya kita semua khususnya wali kelas membuat keyakinan kelas masing-masing untuk bisa dipatuhi oleh warga kelas sehingga dia tidak merasa dia dikontrol sepenuhnya oleh orang lain, tapi dia akan merasa tumbuh keinginan untuk memperbaiki diri kalau itu dari dia. Nah, ketika dia melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tadi, maka langkah apa yang dilakukan guru untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu dengan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Artinya kita hanya mengarahkan, memanage. Guru berperan sebagai manajer, memanage siswa, bagaimana dia bisa ke tahap penyelesaian masalah. Dia mengusulkan solusi terhadap tindakan yang salah yang telah dia perbuat dan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Begitu ya Bapak Ibu, makanya keyakinan kelas itu harus ada. Kemarin pengalaman saya sudah buat peraturan kelas yang ada di kelas 9. Setelah saya belajar modul ini, akhirnya saya berpikir itu peraturan berarti saya sendiri yang buat, bukan atas kesepakatan seluruh kelas, seluruh siswa. Maka kami ganti menjadi keyakinan kelas, sehingga akan tumbuh motivasi intrinsik dari siswa bahwa dia harus melakukan itu untuk bisa menghargai dirinya karena itu berasal dari dia sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Saya berharap Bapak Ibu bisa nanti mempraktikkannya juga di sekolah kita. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Atau suster, ada yang mau bertanya mengenai budaya positif ini? Atau sudah jelas? Satu orang penanya lah. Mungkin siapa yang bisa, yang mau bertanya? Ibu Wirda mungkin? Ya, Ibu Wirda. Di sini saya ingin menanyakan tentang budaya yang ada di kelas, seperti peraturan dan hukuman tadi, tentang hukuman tadi. Nah, di situ di beberapa kelas di SMA maupun SMP saya menerapkan peraturan siapa yang tidak mengerjakan PR, maka saya akan membuat peraturan seperti misalnya kemarin pada kelas
kelas 9. Di situ ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan PR, bukan mengerjakan PR, mengerjakan tugas di kelas. Nah, akan tetapi banyak sekali siswa di sini yang kurang antusias dalam belajarnya. Kemudian dari situ beberapa siswa yang kurang berpartisipasi. Kemudian hukuman yang saya buat itu adalah saya suruh membuat 5 cerpen dengan tema yang dibuat sendiri. Nah, bagaimana menurut Mem tentang hukuman yang saya buat? Terima kasih. Contoh hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau menurut saya, yang ibu buat itu menulis mengerjakan kembali tadi kan, itu adalah konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Konsekuensi tidak masalah, asal itu menumbuhkan atau menimbulkan kesadaran kepada si anak tersebut. Jadi kan guru bisa melihat, makanya guru itu berperan sebagai pengajar. Kalau itu memang bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, akhirnya untuk bisa memperbaiki dirinya si anak itu, silahkan. Tapi dengan kata konsekuensi Bu ya, dari apa yang cuma itu tadi. Apakah ibu melakukan itu setelah ada keyakinan kelas yang sebelumnya sudah ada keyakinan kelas yang sudah dibuat? Tiba-tiba ibu memberikan konsekuensi seperti itu, padahal sebelumnya ibu tidak ada membuat keyakinan kelas yang harus dipatuhi di kelas itu. Maka tadi anjuran saya, kita harus mempunyai keyakinan kelas yang harus dipatuhi setiap siswa di dalam kelas. Sehingga ketika dia melanggar peraturan itu, keyakinan itu, maka akan ada konsekuensi. Nah, kita harus bisa memilah yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Konsekuensi itu sifatnya dia bisa menumbuhkan kesadaran akan apa yang sudah dia buat. Itu kalau dia hukuman, apalagi hukuman secara verbal, kita tidak yakin karena itu bisa menumbuhkan rasa sakit hati, malu, kecewa, dan lain sebagainya kepada anak kita. Jadi nggak masalah sebenarnya Bu, asal sudah ada keyakinan kelas yang sudah ibu buat sebelumnya. Seperti itu ya Bu. Kalau misalkan itu ibu langsung buat, berarti itu bukan peraturan bukan keyakinan yang ibu buat, itu aturan yang ibu buat sendiri, bukan atas kesepakatan bersama. Seperti itu. Ya, baik sekali pertanyaan daripada Ibu Winda. Masih ada yang lain? Iya, Ibu. Bentar ya. Ya, bentar ya. Oke. Jadi mungkin ini pertanyaan lebih, kalau tadi kita kan membahas tentang siswa yang pada umumnya normal ya. Jadi pertanyaan saya kali ini berkaitan dengan siswa kita yang berkebutuhan khusus atau yang istimewa. Jadi baru-baru ini, itu tepatnya di hari Kamis, saya dihadapkan sama anak yang tantrum, yang tiba-tiba tantrum, yaitu si Ricky. Nah, di sini saya sempat di situ kan Ricky itu sempat membuat suasana kelas yang sedikit mengganggu ya untuk teman-teman yang lainnya. Nah, dan saya pun sempat bingung bagaimana cara menghadapinya, karena kebetulan saya juga belum punya anak ya, jadi dalam menghadapi anak tantrum ini, itu kira-kira seperti apa penerapan kita dalam hal ini kepada si anak berkebutuhan khusus itu? Begitu. Terima kasih. Mohon jawaban. Ya, terima kasih. Ke slide sebelumnya, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru kita adalah bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya kita memfasilitasi anak untuk dapat belajar sesuai dengan potensi masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, tadi kalau saya itu sebenarnya si anak ini bukan berkebutuhan khusus sebenarnya, Bu, tapi perlu pendampingan khusus. Kalau dia berkebutuhan khusus berarti dia harus ada alat tertentu, misalkan dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa berjalan, itu perlu alat khusus untuk dia bisa belajar.
gitu. Tapi ini tidak. Nah, makanya ada yang ini pembelajaran berdiferensiasi tadi. Berdiferensiasi artinya bukan hanya bisa diferensiasi itu bisa diferensiasi konten itu materi, diferensiasi proses, dan diferensiasi hasil. Diferensiasi konten artinya misalkan materi ibu menggambar apa bu? Menggambar ragam hias. Kan masih ada bagian-bagiannya kan, ibu kan? Masih ada bagian-bagian ragam hias. Katakanlah si A tadi dia tidak bisa mempelajari semua itu. Gak usah dipaksa bu, 1-2 boleh. Itu berdiferensiasi di konten. Kalau dia diproses, katakan dia mungkin lebih suka belajarnya langsung melihat kepada secara visual, dia bisa melihat langsung. Silahkan berikan dia seperti itu. Suruh dia bawa HP, atau ibu sediakan HP-nya. Atau dia suka anak itu mendengar, atau dia langsung ke konkret, langsung melihat langsung keluar sana, silahkan suruh dia. Yang penting dia bisa memahami itu sesuai dengan cara dia belajar. Seperti itu diferensiasi proses. Maka untuk hasilnya pun pasti akan berbeda. Katakanlah untuk menggambar apa tadi bu? Ragam hias, si A ini hanya bisa mungkin ada aspek tertentu di dalamnya, hanya ada setengah. Sedangkan si B sudah semua aspek menggambar itu ada di dalam gambarannya. Nggak masalah. Itu yang bisa si A, itu saja. Si B bisa lebih dari situ, silahkan. Maka itu yang dikatakan dengan berdiferensiasi di dalam hasil. Nah, itu tadi ibu, bagaimana kita menanganinya? Nah, itu pembelajaran berdiferensiasi yang untuk menuju ke profil Pancasila ini yang disebut dengan kurikulum berbeda, bahwa kita itu harus berpihak pada murid. Pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Seperti itu. Demikian mungkin yang bisa saya jawab. Atau mungkin ada lagi pertanyaan? Jadi kan ini untuk proses diferensiasi pembelajarannya. Nah, yang tadi kan kita bahasnya tentang hukuman atau konsekuensi yang kita berikan terhadap si anak ketika dia membuat kesalahan. Nah, kebetulan si anak ini dia membuat keributan, bukan keributan ya, lebih tepatnya mungkin karena dia membutuhkan pendampingan khusus seperti yang tadi katakan begitu. Jadi pada saat itu anak ini ngamuk, ada ngamuk di kelas karena permasalahan dengan temannya ya, dan dia tantrum. Jadi tantrumnya itu sampai ngacak-ngacakin rambutnya, terus ini di kelas gitu kan, lempar buku dan menghantu-hantukan diri dia ke dinding. Nah, kita sebagai guru, kebetulan saya belum pernah berpengalaman dengan itu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, menurutnya bagaimana kira-kira penanganan kita sebagai guru dan menangani anak yang tantrum ini begitu. Ya. Tadi seperti yang saya katakan Ibu, bahwasanya anak ini kita harus tahu dulu mengapa dia seperti itu. Kan tadi setiap skala tindakan, tadi penanganan segitiga risiko itu, kesalahan apapun itu yang dihasilkan oleh anak pasti ada alasannya. Dia punya alasan melakukan itu. Maka kita perlu selidiki alasan apa maka dia berbuat seperti itu. Nah, kalau kita melakukan pendekatan secara humanis, ini humanis ya, tahu ya, secara manusiawi dengan pendekatan, salah satu pendekatan restitusi tadi, saya pikir anak akan bisa mendengar. Hanya saja mungkin anak ini merasa tidak diterima keberadaannya, merasa tidak diperhatikan.
maka dia seperti itu. Nah, caranya tadi, kalau dia memang pas tantrum seperti itu, buatlah pendekatan humanis. Ada alasan apa dia melakukan seperti itu? Seperti itu. Nah, kelas yang lain, maksudnya siswa yang lain yang sedang mau belajar, kasih dulu tugas. Tugas apa yang mau mereka kerjakan? Buat secara berkelompok. Jadi mereka bisa bekerja sama. Nah, anak ini coba ditangani. Kalau dia maunya belajarnya seperti yang saya katakan tadi, dia sendiri, dia mau secara secara konkret, dia langsung melihat, silahkan, suruh aja Bu. Suruh dia keluar, mau gambar di luar bisa aja. Suruh aja dia di luar. Coba kamu gambar ini ya, pohon yang itu, lihat aja. Langsung kan, nggak apa-apa. Nggak masalah dia nggak ada di kelas. Itu yang namanya berdiferensiasi tadi. Kalau dia tantrum, tanyakan alasan apa dia seperti itu. Tadi kan sudah kita sampaikan, setiap tindakan anak pasti ada alasan kesalahan apapun itu. Karena dia ada, tadi kan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada penguasaan, rasa kasih sayang, lalu ada karena ingin diterima. Ada 5 kan? Dia pengen seperti itu, mungkin dia kepengen diperhatikan. Dia merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Bagaimana cara kita? Makanya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah membuat siswa belajar senyaman dan seaman mungkin. Kita harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi siswa. Kalau dia sudah aman dan nyaman, nggak mungkin dia tantrum. Iya kan? Kalau sudah aman kelasnya, nyaman, dia merasa seperti berada di lingkungan keluarganya, nggak mungkin dia tantrum. Seperti itu. Oke? Terima kasih. Ini ada satu lagi tadi Bu ini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya tidak tahu masih pembahasannya bakal tidak, tapi saya berharap diri untuk bertanya untuk pengalaman sederhana. Nah, jadi setelah masuk ke beberapa kelas, saya mendapati ada beberapa orang murid itu dalam kerja kelompok tidak fokus ke pembelajaran, fokusnya ke hal yang lain. Sebagai seorang guru, apa yang dapat kita lakukan? Terima kasih. Yang mengandalkan teman saya untuk bekerja di dalam kelompok, ya kan? Jadi dia hanya simpomnya saja ada dia di dalam kelompok itu, tapi dia tidak ada kerjasama. Itu tadi kembali lagi kepada keyakinan kelas, ya kan? Kembali lagi kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi seperti kelas 9 ada saling bekerja sama. Nah, ketika dia mau break out, ketika dia melanggar keyakinan kelasnya, tidak mau bekerja sama dalam kelompok, dipanggil siswa tersebut. Lakukanlah pendekatan metode segitiga restitusi tadi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan merasa belum bisa, jumpain guru yang menurut ibu bisa lebih berpengaruh, maksudnya bisa lebih didengar gitu. Kalau memang ibu belum yakin bisa gitu. Nah, jadi berarti peran ibu hanya sebagai pemantau di situ. Tadi kan ada 5 kontrol posisi guru kan? Berarti ibu masih pemantau, belum melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, gitu. Bisa saja ibu melaporkan ke guru lain, ibu hanya melihat, berarti ibu di sana sebagai pemantau. Itu nggak masalah. Tapi laporkan kepada yang mungkin bisa menyelesaikan masalah itu untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut. Seperti itu ya, makasih. Suster, ada lagi mau disampaikan? Ya, saya betul didampingi, itu ada sekolahnya. Seperti cacat, ya, orang yang buta, yang selalu gimana dia mau mengetik huruf, yaitu harus menggunakan huruf braille, ya. Itulah anak-anak yang perlu pendampingan. Tetapi itu yang saya mau katakan tadi, bahwa sirik itu kita nggak bisa tolak. Ini sudah di kurikulum merdeka, inilah yang disebut pendidikan yang secara inklusi, ya. Jadi tidak boleh kita menolak. Nah, jadi bagaimana guru untuk mendampingi anak seperti itu yang seperti dikatakan Ben, ya. Masukkan dulu anak-anak ini ke dalam kelompok. Sekarang kita tangani dia. Nggak mungkin dia
membuat sesuatu pasti ada, ya. Seperti rumah yang pasti ada. Kalau ditanya, kalau kita memberi pendekatan secara berdiferensiasi, ya. Karena sekolah tidak boleh menolak anak seperti itu. Itu sudah ditekankan oleh Dinas Pendidikan sendiri maupun kementerian. Itulah yang dinamakan anak inklusi, seperti itu. Dan ini sudah ada di kurikulum. Anak yang berkebutuhan khusus dia itu ada pendidikannya yang perlu ditolong senantiasa. Itu yang dinamakan SLB, sekolah luar biasa. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kita bisa mendekati anak dengan cara kita. Oh, anak ini bagaimana? Saya itu dengan triki ya, anak itu bagus, baik. Kalau kita apai, mau dia menjawab. Kalau kita tanya, saya jujur aja. Karena supaya nanti ke depannya bisa ini kan. Baik. Maksud dulu. Baik Ibu ya. Sebenarnya Ibu sebagai guru bukan dari semalam, mungkin sudah ada 2 tahun atau 3 tahun. Oh, bagaimana saya menghadapi anak seperti ini? Ya, cara kita menghadapi. Ya, kita nggak perlu terkejut ya. Oh, anak yang bandel bagaimana menghadapi? Anak yang lembek bagaimana menghadapi? Kalau kita menghadapi anak yang keras, ya, dengan kekerasan, belum tentu mau terima. Oh, mungkin dengan kelembutan tidak mau terima. Oh, mungkin dengan agak keras sedikit. Demikian banyak cara guru untuk mendekati siswa, apalagi seperti Ricky ya, seperti Glenn. Setiap kelas pasti ada, ya. Mungkin nanti tahun depan entah siapa lagi kita tidak tahu. Tetapi pada umumnya itulah anak inklusi yang tidak boleh ditolak oleh sekolah-sekolah seperti itu. Dan dia harus juga mendapat tempat seperti anak normal yang ada di mana dia bersekolah. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Atas pencerahannya. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Kita sudah menghabiskan waktu lebih dari hampir 2 jam ya. Kita sudah belajar hampir 2 jam. Tadinya kita bilang hanya 1 jam. Maaf atas keterlambatan ini karena apa? Kita kayaknya sepertinya menikmati diskusi ini ya. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita ini, mari kita berdiri sejenak. Semangat kita kepada sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya bilang SMP Budi Dharma, lalu Bapak Ibu jawab semangat gitu ya. Ini saya dari tepuk semangat duluan. Kita ulangi ya, tepuk semangat. Semangat SMP Budi Dharma. Semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian. Selamat siang semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat siang, saya Raisa, guru kesenian SMP Budi Dharma Banda Aceh. Saya merasa senang mendapatkan pengetahuan baru tentang pemahaman pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah. Saya mempunyai masalah dalam menangani salah satu seorang murid yang agak berbeda di kelas. Melalui diseminasi ini, akhirnya saya mendapatkan pengetahuan bagaimana cara menangani anak tersebut. Terima kasih Ibu Ance Stella. Sukses terus dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda, guru Bahasa Indonesia di SMP Budi Dharma Banda Aceh. Kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Ance Stella tentang budaya positif sangat bermanfaat bagi kami. Akhirnya kami memahami perlunya menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, memahami kontrol guru dan memahami penyelesaian masalah yang dilakukan murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Sukses terus untuk Ibu Ance Stella dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih untuk Ibu Ance Stella. Kelas kita. Oke, sekarang kita lihat dulu sebelah kanan itu apa? Itu apa? Peraturan kelas. Itu peraturan kelas. Menurut sekarang coba tulis
dokumen, sudah sticky note yang sudah kamu terima tadi, peraturan-peraturan yang menurutmu cocok untuk dilaksanakan di kelas ini. Kalau itu kemarin itu bukan atas kesepakatan bersama langsung kan? Ini sekarang kesepakatan kita. Ini yang sudah kamu buat peraturan-peraturannya. Sekarang kita baca, lalu kita konversikan dia nanti, kita rumuskan menjadi kalimat positif. Oke, lanjut. Yang kelima. Tidak boleh cakap kotor. Tidak boleh cakap kotor. Berarti apa itu? Bertutur baik. Bertutur bicara yang sopan dan santun. Bicara sopan dan santun. Apalagi? Mengangkat kursi setelah pulang sekolah. Mengangkat kursi setelah pulang sekolah. Mana maksudnya? Menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Oke, selanjutnya apa? Tidak mengejek nama orang tua. Namanya? Tidak mengejek nama orang tua. Tidak mengejek nama orang tua dan termasuk tadi di sini ya. Lanjut. Tidak membuang sampah apapun di kelas. Tidak membuang sampah apapun di kelas, termasuk ke menjaga kebersihan dan kerapian. Lanjut. Makan permen di kelas diberikan satu kelas per orang permen. Makan permen di kelas, berikan satu kelas permen satu. Siapa? Berbagi lah ya. Berbagi. Iya, saling berbagi. Itu dia, saling berbagi.